Habib, jangan belakang, Beb! Beb, punten, Beb! Beb, jangan belakang, Beb! Hai, Pak! Beb! Habib! Ya Allah! Ya Allah! Beb! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Habib! Kami umat Islam Jawa Barat menyatakan bahwa apabila Imam Besar Umat Islam Al-Habib Muhammad Rizik Syihab ditahan, maka kami siap berbondong-bondong datang ke Polda Metro Jaya untuk ditahan. Karena kami yang berkerumun di Petamburan dan Megamendung tanpa diundang oleh beliau. Apakah kita siap untuk ditahan? Ya. Apakah kita siap untuk ditahan? Ya. Apakah kita siap untuk ditahan? Ya. Takbir! Habib Rizik diperiksa. Tagar Allah with IBHRS menggema. Dan kemudian Habib berpesan nih ya, Habib pesan kasus diperiksanya Habib ini jangan sampai mengalihkan isu pembunuhan 6 orang Laskar FPI. Tagar Allah with IBHRS mengemuka di jagat Twitter setelah Habib Rizik Syihab ditetapkan sebagai tersangka bersama 5 orang lainnya. Habib Rizik ditetapkan sebagai tersangka dengan kasus penghasutan dan melawan petugas dalam kasus kerumunan. Sementara 5 lainnya ditetapkan sebagai tersangka pelanggaran Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Status saksi menjadi tersangka, yaitu atas nama Haris Ubaidillah. Ya. Kemudian yang ketiga Ali Alwi Alatas. Ya. Yang selanjutnya menetapkan tersangka Maman Suryadi. Selanjutnya menetapkan tersangka Ahmad Sabri Lubis dan menetapkan tersangka Idrus. Untuk MRS yang bersangkutan tersangka penghasutan pasal 160 KUHP dan melawan petugas pasal 216 KUHP. Nomor 6 tahun 2018 mengenai kekarantinaan kesehatan dan pasal 216. Dan kami sudah tahu dan Habib Rizik juga sudah tahu bahwa menyangkut mengenai masalah 160 yang terkait dengan penghasutan ini yang menjadi stressing point. Bahwa ini ancaman hukumannya 6 tahun dan tentunya ada konsekuensi hukum yang harus dihadapi oleh beliau. Jadi begini, untuk sementara beliau dulu, karena Polda kan lebih mengutamakan beliau. Nanti setelah itu dengan 5 tersangka. Nanti kami akan koordinasi dengan penyidik, karena penyidik juga full sekarang untuk pemeriksaan. Untuk 5 tersangka lainnya kena pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus kepada wartawan di Polda Metro Jaya. Nanti upaya masalah penahanan itu adalah upaya daripada penyidik. Ya, dilihat dari nanti alasan objektif maupun subjektif seperti apa. Ya, sambil menunggu nanti. Penegasan kembali, Pak. Apakah hari ini akan melakukan pemeriksaan sekali? Ya, kalau memang datang. Sejak kemarin kami sudah sampaikan. Ya, kami sudah perjelas bahwa yang bersangkutan akan kita lakukan penangkapan. Tapi kalau mau hadir silakan hadir sini. Kita akan proses sesuai hukum, kita akan lakukan pemeriksaan sebagai tersangka yang bersangkutan dan akan kita keluarkan surat perintah penangkapan. Ya. Kasus bermula ketika Habib Rizik pulang ke Indonesia pada 10 November 2020 yang disambut ribuan pengikutnya di bandara. Tak sampai di situ, Habib Rizik juga menggelar acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan menikahkan putrinya di Petamburan, Jakarta Pusat. Kegiatan tersebut membuat kerumunan massa yang cukup masif dan sampai menutup jalan KS Tubun, Jakarta Pusat.
luar biasa antusias umat. Karena kegiatan tersebut, polisi langsung bergerak dan menyelidiki kerumunan massa itu. Bahkan, polisi mengundang klarifikasi sejumlah pejabat di Pemprov DKI Jakarta hingga panitia acara dan tamu undangan. Setelah serangkaian penyelidikan, Polda Metro Jaya kemudian menaikkan status kasus kerumunan itu ke tahap penyidikan. Nanti kita akan periksa yang bersangkutan sebagai tersangka, ya. Dan kemudian kita lakukan penangkapan. Nanti upaya masalah penahanan itu adalah upaya daripada penyidik. Ya, dilihat dari nanti alasan objektif maupun subjektif itu seperti apa. Ya. Dalam tahapan ini, polisi kembali memeriksa saksi-saksi yang sebelumnya dimintai klarifikasi polisi hingga mengerucut ke beberapa orang termasuk HRS. Namun, meski ditetapkan sebagai tersangka, banyak pengikut dari HRS yang tetap mendukung. Bahkan, tagar Allah with IBHRS mencapai hingga 47,6 ribu lebih. Menariknya, sejumlah komentar dari para netizen memberikan dukungan kepada HRS yang kini tengah diperiksa Polda Metro Jaya terkait kasus kerumunan massa di beberapa acara terkait. Sebagai contoh, postingan dari pemilik akun Twitter @dinohitam2 yang mengupload foto HRS sembari bercuit, Allah with IBHRS, semoga Allah selalu melindungimu bib, tulisnya. Akun Twitter Sari Aning Lestari juga menyampaikan dukungannya kepada HRS dengan mengatakan, keep strong, Allah with IBHRS. Selain itu, ada salah satu akun Twitter bernama Gerakan Kembali ke UUD 45 @sepmuslim1 yang mencocokkan tanggal pemeriksaan HRS hari ini dengan salah satu ayat di dalam Al-Quran. IBHRS berangkat ke Polda Metro tanggal 12 bulan 12. Al-Quran surat ke-12 ayat 12. Katanya yang juga melampirkan gambar hasil tangkap layar Al-Quran digital yang terjemahannya berbunyi, biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, bersenang-senang dan bermain, dan kami pasti menjaganya. Demikian bunyi surat 12 ayat 12 yang diposting akun @sepmuslim1. Pemeriksaan Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab terus dilakukan penyidik Polda Metro Jaya secara maraton hingga malam hari. Belum diketahui kapan pemeriksaan tersebut berakhir. Di sela-sela pemeriksaan, Habib Rizik juga mendapat makan malam berupa nasi kotak dari penyidik. MNC Media pun mendapatkan video Habib Rizik menyantap nasi kotak yang diberikan oleh penyidik. Dalam video tersebut, Habib Rizik terlihat sangat menikmati hidangan tersebut bersama Sekretaris Umum FPI Munarman dan seorang penyidik di sebuah ruangan. Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Argo Yuwono memastikan Habib Rizik tetap mendapatkan hak sebagai warga negara saat menjalankan pemeriksaan. Penyidik tetap bersikap humanis dan manusiawi kepada Habib Rizik. Muhammad Habib Rizik Syihab tetap diperlakukan secara manusiawi, hak-haknya tetap diberikan. Polri juga berlaku humanis kepadanya, ujarnya. Sementara itu, eksklusif, Habib Rizik jadi imam sholat berjamaah di Polda Metro. MNC Media mendapatkan video Habib Rizik menjadi imam sholat fardu di sebuah ruangan di Polda Metro Jaya. Di belakangnya terdapat sejumlah penyidik yang menjadi makmum dalam sholat berjamaah tersebut.